Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Aryandi dengan NIM 22421108 akan mempresentasikan proposal usaha saya yang dianjurkan pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Nurozi. Baik, langsung saja. eh, saya akan membuka usaha yaitu yang berkaitan dengan usaha budidaya cabai merah keriting, peluang pertanian berkelanjutan di Labuan Bajo. Langsung saja ke pendahuluan. Latar belakang. Labuan Bajo merupakan daerah dengan potensi pariwisata tinggi. Namun sektor pertanian, terutama budidaya cabai merah keriting, masih belum digarap optimal. Permintaan yang meningkat dan ketergantungan pada distribusi luar daerah menjadikan usaha ini sangat berkepentingan untuk dikembangkan. Jadi di Labuan Bajo ini, eh, seperti yang kita ketahui, adalah daerah yang pariwisatanya itu sangat potensial. Sehingga menurut saya, jika kita membudidayakan usaha cabai merah keriting ini sangat menjanjikan karena eh, pariwisata tentunya pasti membutuhkan warung-warung makan. Nah, di sana warung makan tidak akan terlepas jauh dari adanya cabai. Potensi budidaya cabai merah keriting. Labuan Bajo memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung untuk budidaya cabai merah keriting. Curah hujan di sana sangat moderat atau sangat tinggi, dan lahan terbuka memungkinkan peningkatan hasil panen serta mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Di Labuan Bajo ini memiliki kondisi geografis dengan curah hujan yang sangat tinggi. Nah, di sana memungkinkan tanaman cabai atau pembudidayaan cabai merah keriting ini menurut saya akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Visi dan misi usaha. Visi dari usaha ini adalah menjadi penyedia cabai merah berkualitas tinggi secara berkelanjutan dengan misi menyediakan produk segar berkualitas, meningkatkan kesejahteraan petani serta menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan. Nah, di sini visi dan misi saya adalah bukan hanya membudidayakan cabai merah keriting hanya dalam satu musim terus berhenti, akan tetapi saya ingin membudidayakan cabai merah ini secara berkelanjutan, secara terus-menerus dengan meningkatkan kesejahteraan petani serta menerapkan teknik pertanian yang ramah lingkungan. Tujuan usaha. Eh, yang pertama itu memenuhi kebutuhan pasar. Permintaan terhadap cabai merah keriting terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan industri kuliner. Usaha ini bertujuan untuk menyediakan pasokan cabai yang stabil sehingga mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar daerah. Eh, Permintaan terhadap cabai merah keriting di Labuan Bajo ini sangat meningkat atau sangat tinggi seiring dengan pertumbuhan populasi dan industri kuliner. Seperti yang kita ketahui, Labuan Bajo ini merupakan daerah dengan pariwisata yang potensial. Nah, populasinya bukan hanya dari daerah tersebut saja, akan tetapi adanya wisatawan-wisatawan dari luar daerah eh, yang datang ke Labuan Bajo, sehingga banyaknya industri kuliner baru yang dibuka, sehingga jika kita membudidayakan cabai merah keriting ini sangat menjanjikan menurut saya. Menciptakan peluang usaha. Usaha budidaya cabai merah keriting bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dengan meningkatkan kapasitas produksi. Usaha ini juga menciptakan peluang pendapatan tambahan bagi petani dan tenaga kerja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bahwa di Labuan Bajo ini banyak pendatang. Jika kita membuka lapangan pekerjaan baru, nah yang bekerja di sana biasanya itu orang-orang luar atau para pendatang ini, tidak para
penduduk-penduduk lokalnya itu malah bekerja dengan hal-hal biasa atau yang biasa mereka lakukan, yaitu misalnya bertani atau nelayan. Nah, di sini saya akan mengusahakan secara optimal bahwa lapangan kerja atau budidaya cabai merah keriting yang akan saya buka, yaitu merekrut para pekerja-pekerja masyarakat lokal sana untuk menambah penghasilan dari masyarakat lokal tersebut. Meningkatkan pendapatan pertanian dengan memproduksi cabai merah keriting secara intensif, diharapkan pendapatan petani meningkat. Proyeksi laba bersih sebesar 17.300.000 per panen, menunjukkan potensi keuntungan yang signifikan bagi petani lokal. Nah, hasil dari 17.300.000 ini adalah hasil bersih jika kita menanam cabai merah keriting ini. Nah, hitungan ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pengembangan pertanian berkelanjutan. Usaha ini diarahkan pada penerapan teknik pertanian ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan lokal, tetapi juga berkontribusi positif terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, pengembangan pertanian berkelanjutan. Seperti yang saya bahas selanjutnya, bahwa pembudidayaan cabai merah keriting ini bukan hanya pembudidayaan yang waktunya itu singkat. Setelah menanam, terus pembudidayaannya berhenti. Bukan. Tapi tujuan saya itu pembudidayaan tanaman cabai merah keriting secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Itu tujuan saya. Sehingga para penduduk-penduduk lokal di sana akan menghasilkan pendapatan dari lapangan kerja yang akan saya buka. Rencana produksi menentukan langkah untuk sukses. Nah, di sini lahan dan lokasi yang saya pilih untuk membudidayakan cabai merah keriting dilakukan di lahan seluas 1.000 meter persegi yang bertempat di Nanganae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Lokasi ini memiliki tanah subur, drainase baik, dan dekat dengan sumber air, mendukung pertumbuhan optimal tanaman cabai. Nah, hasil dari laba bersih 17.300.000 tersebut tadi, hasil dari luas lahan yang akan kita buka, yaitu seluas 1.000 meter persegi atau 1 hektar. Nah, lahan ini sendiri adalah lahan yang dimiliki oleh orang tua saya, yang sekarang digunakan untuk berkebun. Nah, ini sangat cocok menurut saya jika saya membudidayakan tanaman cabai di lahan ini, karena lahan ini menurut saya sangat menjanjikan untuk saya jika saya menanam tanaman cabai di sini. Bibit dan penanaman. Jenis bibit yang digunakan adalah cabai merah keriting varietas unggul dengan jumlah sekitar 4.000 pohon. Pola penanaman menerapkan sistem bedengan dengan jarak tanam 60 kali 60 cm untuk memaksimalkan hasil. Nah, di sini jenis bibit yang akan saya gunakan untuk menanam cabai merah keriting nanti, yaitu varietas unggul dengan jumlah pohon yang akan saya tanam sekitar 4.000 pohon. Nah, dari hitungan luas lahan 1.000 meter persegi tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan penanaman 4.000 pohon, maka kisarannya akan kita dapatkan dari hasil panen semusimnya yaitu sekitar 1 ton dengan harga per kilogram dari cabai merah keriting saat ini itu 25.000 per kilogram. Perawatan tanaman. Untuk perawatan tanaman mencakup penyiraman rutin, pemupukan organik dan anorganik, serta pengendalian hama terpadu. Penyiangan dan pemangkasan juga dilakukan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Nah, kenapa di sini tadi saya ingin merekrut para pekerja lokal? Karena mereka paham terhadap pembudidayaan yang akan saya budidayakan, yaitu tanaman cabai merah keriting. Nah, penduduk-penduduk lokal sana itu yang notabene mereka adalah para petani dan pekebun dan di pesisir pantainya itu nelayan.
Akan tetapi didominasi oleh para petani dan pekebun. Menurut saya mereka sangat cocok untuk bekerja dan membudidayakan tanaman cabai yang akan saya buka nanti. Proses panen. Masa panen cabai merah keriting berlangsung sekitar 70 sampai 80 hari setelah tanam dengan frekuensi panen mencakup 10 sampai 15 kali. Estimasi hasil panen berkisar antara 1 sampai 1,5 ton per 1000 meter persegi per musim, meningkatkan potensi pendapatan petani. Nah, di sini jika kita menanam tanaman cabai keriting tersebut, maka waktu yang akan kita tunggu untuk panen yaitu sekitar 70 sampai 80 hari. Dengan frekuensi panen kita nanti yaitu mencakup satu pohonnya itu 10 sampai 15 kali. Estimasi hasil panen berkisar antara 1 sampai 1,5 ton per 1000 meter persegi lahan yang akan kita buka. Rencana keuangan menganalisis peluang dan kebutuhan. Untuk biaya produksi, total biaya produksi untuk satu kali musim tanam adalah 7.600.000 rupiah. Biaya ini mencakup bibit, pupuk, tenaga kerja, dan operasional yang diperlukan untuk menghasilkan cabai merah keriting secara optimal. Nah, modal 7.600.000 ini adalah modal awal kita untuk membuka lahan, menyewa pekerja, dan membeli bibit, membeli pupuk, dan operasional lainnya. Ini bukan hasil dari uh, panen kita untuk musim-musim selanjutnya. Akan tetapi untuk musim pertama bahwa total produksi untuk satu kali musim tanam adalah 7.600.000 rupiah. Estimasi pendapatan. Dalam satu kali panen dengan produksi sekitar 1.000 kg atau 1 ton dan harga jual rata-rata 25.000 per kilogram, total pendapatan yang dihasilkan adalah 25 juta rupiah. Ini menunjukkan potensi pasar yang kuat untuk cabai merah. Dalam satu kali panen dengan produksi sekitar 1.000 kg atau 1 ton, dengan harga jual sekarang cabai merah itu sekitar 25.000 per kilogram, maka pendapatan atau pendapatan kotor yang akan kita dapatkan itu 25 juta. Jika kita kurang dengan modal kita tadi 7 juta sekian, maka pendapatan atau laba bersih kita itu sekitaran 17 juta sekian juga. Estimasi keuntungan. Laba kotor diperkirakan mencapai 17 juta 300 ribu setelah dikurangi biaya produksi. Dengan ROI yang tinggi dalam satu musim tanam, usaha ini menawarkan kelayakan ekonomi yang menjadikan bangga petani. Nah, dari hitungan estimasi keuntungan ini memungkinkan petani untuk mendapatkan penghasilan secara terus-menerus. Ini struktur organisasi. Struktur organisasi usaha ini terdiri dari pemilik usaha dan koordinator lapangan, serta dibantu oleh tenaga kerja lokal. Ini memastikan efisiensi dalam pengelolaan dan pemasaran produk cabai. Kenapa harus memiliki struktur organisasi? Karena jika kita membuka suatu usaha, maka struktur organisasi ini sangat dibutuhkan. Karena takutnya akan menimbulkan suatu ketimpangan dalam diri para pekerja. Sehingga struktur organisasi ini penting. Kenapa? Karena ingin memberikan pemahaman kepada mereka bahwa siapa yang memiliki lahan atau siapa donatur, siapa tenaga lapangan, koordinator lapangan, dan siapa para pekerja. Nah, ini sangat penting menurut saya jika kita membuka usaha. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan atau yang saya cita-citakan membuka usaha ini dapat tercapai atau terjadi di kemudian hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.